Imawan. Saya Pak Muhammad. Perkenalkan, saya Renaldi Subaya. Nama saya Safari. Nama saya Nadia Arifina. Nama saya Kamila. Nama saya Arifin Sekolah. Nama saya Jemai Sofi. Nah, itu merupakan anggota kelompok dari kelompok 2. Sekian perkenalan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila. Saya dari SMA Muhammadiyah Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu siswi yang ada di SMA Muhammadiyah Pangandaran terkait dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan handphone. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita langsung saja ke wawancaranya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber. Narasumber pada hari ini bernama Malinda dari kelas 12 MIPA 2 SMA Muhammadiyah Pangandaran. Baik, selamat siang Malinda. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke Malinda, seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini penggunaan handphone sudah sangat marak sekali, terutama di kalangan pelajar atau di kalangan siswa. Nah, apakah Malinda juga termasuk pelajar atau siswa yang aktif dalam penggunaan handphone? Saya salah satu siswi yang aktif dalam menggunakan handphone di kegiatan sehari-hari. Oke. Kemudian apa sih tanggapan Malinda terkait siswa yang membawa HP ke sekolah? Untuk tanggapan ya, siswa membawa HP ke sekolah itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu kan kita jadi tahu nggak terlalu susah mencari pelajarannya yang guru sampaikan, jadi kita lebih paham juga. Lebih memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar berarti ya. Dalam mengerjakan tugas lebih dimudahkan juga kalau ada handphone gitu ya. Selanjutnya, menurut Malinda sendiri, apa sih dampak negatif serta dampak positif dari penggunaan handphone ini? Dampak negatif yang pertama itu kita jadi malas ya, punya rasa malas, tidak tanggung jawab, terus lupa waktu. Itu salah satunya. Terus untuk dampak positifnya ya, kita jadi mudah mendapatkan informasi, terus kita bisa berkomunikasi. Itu dampak negatif sama positifnya. Untuk selanjutnya nih, menurut Malinda, waktu yang ideal atau waktu yang baiklah untuk menggunakan HP itu kira-kira berapa jam? Sekitar 2 jam seharusnya, tapi saya pribadi belum bisa membatasi sampai 2 jam perharinya. Berarti kamu masih belum bisa beraturan gitu ya? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara Malinda untuk mengurangi potensi kecanduan dalam menggunakan HP? Untuk menguranginya, kita cari kesibukan lain. Sebagai siswa kita bisa ikut ekstrakurikuler, terus organisasi. Kita mencari kesibukan di luar dari kegiatan HP itu. Jadi mencari kesibukan lain yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan HP ya. Oke teman-teman, wawancara pada kesempatan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada narasumber, kepada Malinda yang telah menyempatkan waktunya dan sudah berkenan untuk kami wawancarai. Semoga wawancara pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi gambaran terkait dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan HP. Saya Karmila dari SMA Muhammadiyah Pangandaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Rifa Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk tugas wawancara kepada narasumber tentang penggunaan gadget. Di sebelah kami ada Bapak Pak sama saya Pak. Jadi saya mau nanya Bapak mengenai gadget. Apakah Bapak termasuk seseorang yang aktif dalam menggunakan HP atau Ya. aktif Bapak? Ya kan, saya termasuk di lingkungan SMA Pangandaran, saya termasuk PNS sekaligus
Kan PN itu kan pegawai negeri sipil, kalau ASN itu aparatur sipil negara. Dalam aktivitas kegiatan kepegawaian, saya selalu menggunakan HP. Selain HP dan laptop, lebih dengan HP. Contohnya, misalkan input kegiatan harian di kepegawaian, kemudian absensi atau IMO itu dengan menggunakan HP. Kalau pakai laptop kan berapa ya bawahnya? Jadi setiap hari saya tidak lepas dari handphone yang berkaitan dengan. Baik Bapak, untuk masalah umur nih Pak, umur yang ideal untuk menggunakan handphone itu umur berapa Pak? Untuk kita supaya tahu batasan-batasan yaitu baik atau enggak nih Pak? Ya kalau untuk kategori usia yang pegang HP itu, saya rasa disesuaikan dengan kepribadian orang tua. Orang tua ada rem gitu ya. Jadi kepada anak itu yang menggunakan HP, misalkan dari jam berapa ke jam berapa, anak itu boleh menggunakan HP. Baik. Jadi yang dimaksimalkan itu waktu luang saja Pak ya. Jadi Ya waktu luang itu orang tua itu membatasi. Jadi punya visi dan misi orang tua. Jadi visi itu cita-cita, misi itu tujuan. Tujuan anak menggunakan HP supaya anak tidak ortodoks. menurut Bapak umur yang ideal Pak untuk diberikan handphone itu umur berapa? Ya minimalnya sudah bisa baca dulu. Baik Bapak, kalau ada yang kecanduan di usia dini atau usia yang hampir dewasa, apa tindakan Bapak untuk mengurangi potensi kecanduan HP itu? Ya anak dikasih spirit tentang wawasan tentang ilmu agama, hidupnya itu tidak ada. Menurut Bapak, tanggapan Bapak terkait siswa yang membawa HP ke sekolah dan tidak hanya di SMA Pak, di SD, bahkan di SMP pun itu banyak siswa yang membawa HP. Adakah dari dulu sampai sekarang peraturan yang membolehkan atau melarang? Pendidikan dasar menengah itu tidak membolehkan anak bawa HP. Apa dampak negatifnya untuk kami para pelajar di sekolah ini Pak? Ya dampak positifnya banyak. Ya berkaitan dengan penggunaan media sosial seperti barusan kalian melaksanakan PSAJ kan menggunakan handphone. Tetapi selain itu dampak yang negatif itu banyak karena aplikasi yang ada di smartphone tersebut itu banyak tergantung kepada individu yang menginstal ataupun yang tidak. Kalau misalkan mereka yang menggunakan HP itu selalu berjalan mengembangkan tentang informasi terkait dengan ilmu pengetahuan, yaitu manfaatnya luar biasa. Tetapi kalau mereka yang menggunakan aplikasinya itu yang negatif, ya itu orang tersebut binasa. Artinya mereka mengambil ilmu pengetahuan yang diambil dari handphone tersebut, yaitu yang negatifnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jengmisa Putri. Saya di sini bertugas untuk mewawancarai orang tua dari siswa, yaitu Ardiansa yang bernama Ibu Eka. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini penggunaan HP sudah sangat marak sekali di seluruh kalangan, baik usia dini, remaja maupun orang tua. Nah, apakah Ibu juga termasuk seseorang yang aktif dalam menggunakan HP? Saya tidak punya HP. Bagaimana tanggapan Ibu terkait siswa yang membawa HP ke sekolah? Boleh kalau dipakai untuk belajar. Menurut Ibu, apa dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan HP? Dampak positifnya bisa berkomunikasi dan bisa untuk mengakses berita. Ya. Kalau Dampak negatifnya bermain game
berlebihan mengganggu pelajaran dan bisa merusak mata. Apa tindakan yang harus diambil untuk mengurangi potensi kecanduan HP? Mencari kesibukan seperti membantu orang tua. Ya. Apakah Ibu tertarik menggunakan HP? Tertarik karena bisa belanja online dan bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh. Wawancaranya telah selesai. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama. sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan menjadi gambaran mengenai dampak negatif dan positif penggunaan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.